1923062, mahasiswa Stikes Panterapi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada para ibu rumah tangga terkait dengan hipertensi. Nah, dengan tujuan umumnya itu setelah diberikan penyuluhan kesehatan pada ibu rumah tangga, maka para sasaran mampu memahami dan mengerti tentang hipertensi. Lalu tujuan khususnya itu para ibu rumah tangga mampu memahami pengertian hipertensi. Lalu para ibu rumah tangga mampu memahami tentang faktor risiko terjadinya hipertensi, dan juga para ibu rumah tangga mampu memahami gejala dari hipertensi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Suster. Perkenalkan, saya Suster Lince. Jadi hari ini saya bertugas untuk melakukan penyuluhan kesehatan terkait dengan hipertensi. Nah, tujuannya itu secara umum setelah diberikan penyuluhan ini, ibu-ibu bisa mengerti dan memahami tentang hipertensi itu. Lalu tujuan khususnya itu para ibu rumah tangga mampu memahami pengertian dari hipertensi. Lalu yang kedua, mampu memahami tentang faktor risiko terjadinya hipertensi, dan juga mampu mengenali gejala dari hipertensi itu sendiri. Nah, di sini saya akan memulai penyuluhannya kurang lebih 10 sampai 30 menit ke depan. Apakah bersedia? Iya, Suster. Baik, kalau begitu saya mulai saja ya. Di sini saya menggunakan metode, jadi metodenya ceramah dan tanya jawab. Lalu alat bantunya itu saya menggunakan media poster. Di sini saya sudah menyiapkan poster terkait dengan hipertensi. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi? Belum pernah, Sus. Ya, baik. Lalu apakah Ibu mengetahui hipertensi itu? Hipertensi itu kayak naiknya tekanan darah di atas normal, Sus. Ya, benar ya. Jadi pengertian hipertensi seperti di poster ini itu adalah tekanan darah tinggi. Jadi peningkatan tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 mm hidrogelin dan tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90 mm hidrogelin. Lalu pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup atau istirahat atau tenang. Nah, itu menurut Kemenkes pada tahun 2014. Lalu untuk faktor risiko dari hipertensi, itu faktor risiko hipertensinya itu ada umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik, lalu kebiasaan merokok, konsumsi garam, lalu konsumsi lemak jenuh juga, lalu kebiasaan minum-minum yang beralkohol, lalu ada obesitas. Nah, kurangnya aktivitas juga itu termasuk dalam risiko terjadinya hipertensi. Nah, faktor risiko hipertensi ini ada faktor yang tidak dapat dikontrol dan juga faktor yang dapat dikontrol. Nah, di sini faktor yang tidak dapat dikontrol itu seperti jenis kelamin, umur, dan juga genetik. Lalu faktor yang dapat dikontrol itu seperti obesitas, lalu kebiasaan konsumsi minum-minuman yang beralkohol, dan juga stres. Lalu yang berikut yaitu gejala. Nah, gejala hipertensi ini dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Nah, gejala-gejalanya itu adalah sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, lalu vertigo, lalu jantung berdebar-debar, lalu mudah lelah, penglihatan kabur, dan juga telinganya itu berdenging atau tinnitus, dan juga adanya mimisan. Itu menurut Kemenkes pada tahun 2014. Begitu penyuluhan pemberian pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi. Jadi evaluasinya itu bentuknya tanya jawab. Jadi saya mohon kerjasamanya, Bu, untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pendidikan kesehatan yang telah diberikan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih pengertian dari hipertensi?
Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan peningkatan darah lebih dari 90 mmHg, di mana dua kali pengukuran dengan jangka waktunya itu 5 menit dengan tenang. Baik, selanjutnya Ibu bisa menyebutkan apa saja sih faktor terjadinya risiko hipertensi itu sendiri? Faktornya itu ada dua ya, Bu. Faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang dapat dikontrol. Itu terdiri dari apa saja faktor yang tidak dapat dikontrolnya? Untuk faktor yang tidak dapat dikontrol itu jenis kelamin, umur, dan genetik. Lalu untuk faktor yang dapat dikontrolnya itu? Yang dapat dikontrol itu obesitas, stres, dan minuman yang beralkohol. Benar ya Bu, tadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, jadi pengertian dari hipertensi itu sendiri seperti naiknya tekanan darah di atas nilai normal dengan sistoliknya itu 140 mmHg dan diastoliknya itu 90 mmHg. Lalu untuk gejalanya seperti yang Ibu sebutkan tadi, benar, adanya sakit kepala dan juga rasa berat di tengkuk. Lalu untuk faktor hipertensinya benar, ada faktor yang tidak dapat dikontrol dan juga ada faktor yang dapat dikontrol. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan penyuluhan, memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi. Sebelumnya itu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Tidak ada, suster. Baik. Terima kasih ya Bu, saya sudah selesai melakukan penyuluhan, memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih ya Bu. Iya, suster.